Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya. Kali ini kita akan belajar materi kelas 3 dengan judul asyiknya belajar surat Al-Alaq. Sebelum memulai belajar, kalian siapkan terlebih dahulu buku catatan dan alat tulis. Mari kita awali belajar kali ini dengan pembacaan doa sebelum belajar bersama-sama. Rotlitu billahi roba, wabi islamidina, wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, Robi zidni ilma warzukni fahma. Tujuan pembelajaran kali ini kalian diharapkan mampu membiasakan membaca Al-Quran dengan tartil, menunjukkan sikap rajin belajar sebagai implementasi pemahaman Al-Alaq ayat 1-5 dengan tepat. Membaca Al-Alaq ayat 1-5 dengan tartil. Menulis Al-Alaq ayat 1-5 dengan benar. Menunjukkan hafalan Al-Alaq ayat 1-5 dengan lancar. Menjelaskan pesan pokok Al-Alaq ayat 1-5 dengan benar. Menyimpulkan pesan pokok Al-Alaq ayat 1-5 dengan benar. Sehingga dapat disimpulkan dengan peta konsep. 1. Membaca surat Al-Alaq. 2. Menulis surat Al-Alaq. 3. Menghafalkan surat Al-Alaq. 4. Pesan pokok surat Al-Alaq. Yang pertama yaitu membaca surat Al-Alaq. Mari kita membaca surat Al-Alaq bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Iqra bismi rabbikallazi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul adzim. Yang kedua, mengenal hukum bacaan qalqalah. Qalqalah berarti getaran suara. Getaran yang dilambangkan oleh huruf qaf, tu, ba, jim, dan dal yang bersukun atau berhenti karena wakaf. Huruf qalqalah ada 5, yaitu qaf, tu, ba, jim, dan dal. Macam-macam qalqalah. Yang pertama, qalqalah sugro. Qalqalah sugro yaitu apabila huruf qalqalah itu asli disukun atau mati. Kedua, qalqalah kubro. Qalqalah kubro yaitu apabila huruf qalqalah itu mati karena waqaf. Selanjutnya menulis surat Al-Alaq ayat 1-5. Agar tulisan kalian bagus, perhatikan langkah-langkah berikut. Menulis dari arah kanan ke kiri. Ada yang dapat disambung, ada juga yang tidak dapat disambung. Ada yang di atas garis dan ada yang di atas garis yang menjulur ke bawah. Cermati dengan seksama Al-Alaq ayat 1-5 agar tidak ada yang tertinggal. Sekarang kalian tulis surat Al-Alaq ayat 1-5 dengan benar. Selanjutnya kalian hafalkan surat Al-Alaq ayat 1-5. Inilah langkah-langkah agar kalian bisa cepat hafal surat Al-Alaq ayat 1-5. Yang pertama, bacalah dengan teliti agar tidak terjadi kesalahan. Kedua, bacalah ayat per ayat secara berulang-ulang. Ketiga, bacalah dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Keempat, ulangi dan ulangi lagi sampai kalian benar-benar hafal. Pesan pokok surat Al-Alaq ayat 1-5. Asbabun nuzul surat Al-Alaq ayat 1-5. Perhatikan gambar berikut. Sebab surat Al-Alaq ayat 1-5 turun adalah Nabi berkholwat di Gua Hiro. Berkholwat adalah mengasingkan diri dari keramaian. Saat itu Nabi Muhammad didatangi malaikat Jibril. Ia berkata, "Bacalah." Nabi menjawab, "Saya tidak bisa membaca." Lalu malaikat Jibril mendekap Nabi dan berkata lagi, "Bacalah." Nabi tetap menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Sampai berulang 3 kali, baru Nabi menirukan ayat 1-5. Nabi Muhammad pulang dari berkholwat. Beliau menggigil kedinginan. Beliau meminta Siti Khadijah untuk menyelimutinya. Nabi menceritakan kejadian di Gua Hiro. Siti Khadijah mengajak Nabi menemui pamannya. Pamannya adalah seorang pendeta, namanya Warokoh bin Naufal. Warokoh menjelaskan bahwa itu adalah wahyu Allah. Pertanda, Muhammad diutus sebagai nabi dan rasul. Surah Al-Alaq merupakan wahyu pertama. Nabi
Muhammad menerimanya saat berada di Gua Hiro. Tergolong surah Makkiyah karena diturunkan saat Nabi tinggal di Mekah. Nama surah diambilkan dari ayat yang keempat. Al-Alaq artinya segumpal darah. Pesan pokok yang dapat diambil dari surat Al-Alaq ayat 1-5 yaitu, pertama perintah membaca, berarti perintah belajar. Kedua pentingnya kegiatan membaca. Ketiga Allah menciptakan manusia dari segumpal darah. Keempat pena sebagai alat mengembangkan pengetahuan. Kelima Allah adalah Tuhan yang Maha Mulia. Keenam Allah lah yang memberikan pengetahuan kepada manusia. Ketujuh membaca adalah kunci ilmu. Sehingga dapat dirangkum yaitu 1. Nama surah Al-Alaq diambil dari ayat kedua. 2. Al-Alaq artinya segumpal darah. 3. Surah Al-Alaq merupakan wahyu pertama. Sebagai tanda Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi dan rasul. 4. Wahyu pertama diterima saat berkholwat di Gua Hiro. 5. Surah Al-Alaq membawa perintah agar kita membaca. 6. Manusia diciptakan dari segumpal darah. 7. Membaca adalah kunci ilmu pengetahuan. Marilah kita akhiri pembelajaran kali ini dengan ucapan Alhamdulillahirobbil alamin. Semoga apa yang saya paparkan di video ini dapat menambah ilmu bagi kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.